Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini ada beberapa hal penting yang disebutkan oleh Paulus dalam perikop ini. Yang pertama, kita perhatikan dalam ayat yang kedua, di sana mengatakan, "Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi." Hal yang menarik di sini adalah dikatakan bahwa Paulus membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus selalu mengambil kesempatan dimanapun ia berada, menyampaikan tentang berita Injil itu kepada orang-orang yang dia jumpai. Kemudian hal yang lain kita lihat di dalam bagian ini, dikatakan dalam ayat yang kelima, "Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu." Paulus berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Paulus dalam pelayanannya pada masa itu adalah ketika ia harus berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat, berhadapan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia berhadapan dengan orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang beda dari apa yang ia telah sampaikan kepada jemaat yang di Galatia. Lagi-lagi mereka mengajarkan bahwa untuk memperoleh keselamatan itu, maka harus beriman kepada Yesus Kristus dan melakukan sesuatu, entah itu perbuatan baik, entah itu sunat, entah itu baptisan, dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat ini. Dan Paulus ketika mendengar akan apa yang mereka sampaikan, ia terus memberikan perlawanan kepada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dia katakan dia tidak akan mundur dan tunduk kepada mereka. Dia tetap akan mempertahankan kebenaran Injil yang telah ia sampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia. Nah, saudaraku, kemudian kita perhatikan poin selanjutnya adalah bahwa Paulus itu adalah rasul yang dipanggil oleh Allah
untuk melayani orang-orang yang tidak bersunat. Atau dengan kata lain, Tuhan memanggil Paulus untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Ada beberapa nama yang disebutkan oleh Paulus di sana. Ada Petrus atau Kefas, ada Yakobus, dan ada Yohanes. Mereka ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk melayani orang-orang Yahudi. Sedangkan Paulus dikhususkan oleh Allah melayani orang non-Yahudi. Tetapi ini bukan berarti bahwa ketika Paulus telah dipercayakan untuk melayani orang non-Yahudi, bukan berarti ia tidak melakukan pelayanan kepada orang Yahudi. Atau sebaliknya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes bukan berarti mereka mengabaikan orang non-Yahudi. Tetapi ini berbicara mengenai fokus mereka masing-masing. Tuhan telah panggil Paulus melakukan pelayanan kepada orang non-Yahudi, dan Kefas, Yakobus, dan Yohanes dipanggil untuk melakukan pelayanan kepada orang Yahudi. Tetapi yang paling intinya adalah mereka melakukan pelayanan di hadapan Tuhan. Entah itu kepada orang Yahudi atau non-Yahudi. Intinya adalah Injil itu harus diberitakan. Nah, inilah yang mereka lakukan. Berbicara mengenai fokus, itu perlu dilakukan supaya bisa terarah apa yang kita lakukan. Tetapi harus dipastikan bahwa kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Dimanapun, dengan cara apapun, Injil itu harus tetap tersampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.